Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, menjelang sholat Idul Fitri yang pada tahun ini 1444 Hijriah 2003 ini nampaknya sudah jelas nanti akan terjadi perbedaan di dalam pelaksanaan sholat id. Ada yang Jum'ah, ada yang Sabtu. Nah, kemudian ini ada timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya orang sholat id 2 kali atau dia tidak dalam kondisi yang sama dengan lingkungannya, keyakinannya, ada perbedaan. Bagaimana ini caranya dan bagaimana ini hukumnya? Nah, kita sudah mempunyai kitab namanya Al-Ilmul Mansyur fi Itsbati Syuhur. Jadi bisa disimak di layar, karya besar dari Asy-Syaikh Al-Qadhi Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, atau yang lebih sering disebut dengan Syekh Taqiyuddin As-Subki. Beliau adalah salah satu ulama besar madhab Syafi'i. Bisa dibuka di halaman 53 dan teman-teman bisa mendownload ya, karena ini kitab ini orisinil sudah di PDF ya. Tinggal mendownload halaman 53, faslun fi sholatil id. Fasal menjelaskan tentang sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Nah, di sini dijelaskan, man lam ya'taqid annahu la'idu la yambahi lahu ayusholiyal aida illa ini ta'adhu daruratu ila muwafaqati sawadil a'dham walam yaktir alal i'tizal anhum. Jadi seseorang yang tidak punya keyakinan bahwa hari itu adalah hari raya, jadi misal besok dia tidak punya keyakinan kalau hari Jumat itu hari id, dia mempunyai keyakinan Idul Fitrinya hari Sabtu, maka dia tidak diperkenankan untuk melakukan sholat Idul Fitri di hari besok. Nah, kecuali ini ada darurat. Daruratnya diantaranya adalah dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi dengan mayoritas lingkungannya. Karena dia kalau tidak ikut hadir sholat Id di hari Jumat, dia dikucilkan. Dia juga tidak mungkin untuk nyingkir, untuk kondisi tertentu. Dia tidak mungkin untuk keluar dari lingkungannya. Lah, bagaimana ini kalau darurat seperti ini? Maka fatoriguhu ayyan miyadduha au sholatan nafilah. Maka caranya adalah sekalipun dia keyakinannya hari raya Sabtu, hari Jumat dia tetap silahkan hadir di jamaah sholat Idul Fitri, namun tidak niat menjadi atau tidak niat sholat Idul Fitri, tapi niatnya adalah bisa sholat duha, usolli sunnata duha, atau sholat sunnah mutlak, usolli sunnata rakaataini, semacam itu semisal niatnya. La fa inna wal aidah lam tasihha. Kalau dia niat sholat Idul Fitri di dalam bermakmumnya kepada imam pada saat itu, maka justru sholatnya batal, karena memang keyakinannya pada hari itu belum masuk sholat id. Sholat idnya dia Sabtu. Nah, wa idzan nawadduha awin nafilata tasihhu indana. Sedangkan ketika dia niat sholat duha atau sholat sunnah mutlak di dalam jamaah itu, mengikuti imam dan jamaah yang lain sholat Idul Fitri itu, tapi dia secara pribadi niat duha, dia niat sholat sunnah, maka sah menurut madhab Syafi'i. Kenapa? Li'annahu laisa min syartil qudwah ittifaku sholatil imami wal ma'mumi. Karena di dalam madhab Syafi'i ini tidak menjadi syarat keabsahan jamaah, yakni tentang kesesuaian sholat. Jadi dalam madhab Syafi'i itu yang penting gerakannya tidak terlalu fahisyah perbedaannya, maka antar makmum dan imam ini perbedaan ini tidak menjadi penghalang keabsahan jamaah.
imamnya niat sholat Idul Fitri, makmumnya niat sholat duha. Ini tidak masalah. Atau yang lain, misalnya imam sholat maghrib, ya, makmumnya sholat isya, begitu qadha umpama, ini juga tidak masalah. Jadi kesesuaian ini tidak menjadi syarat. Nah, wa fihi ihtimalun huna, sesungguhnya di dalam masalah ini terjadi ihtimal. Ihtimal itu kemungkinan atau perbedaan-perbedaan pandang di antara ulama dalam mengkaji ini. Di antaranya adalah kenapa ihtimal ini tidak sah begitu. Li'tiqadihi butlana sholatil imam. Karena apa? Kok ada kemungkinan ini sesungguhnya batal dalam kajiannya? Karena si makmum ini kan beranggapan bahwa imamnya sholatnya akan batal. Kenapa? Karena di dalam keyakinan makmum ini Idul Fitrinya hari Sabtu. Maka imam ini menurut makmum ini juga batal sholatnya karena belum masuk waktu sholat id yang harusnya Sabtu begitu. Lah, bagaimana jawabnya? Wa jawabuhu annal imama idza kana jahilan sohalahu naflul mutlaqu fil asoh. Ya, ini tidak masalah karena maksimal imam itu kalau dia tidak tahu bahwa sesungguhnya jahil, ya, tidak tahu bahwa sesungguhnya Idul Fitri itu Sabtu. Lah, ini bukan sholatnya yang batal kalau dia memang tidak tahu, akan tetapi sholat idnya saja yang batal, tapi sholatnya bernilai atau menjadi sholat sunnah mutlak. Wadzalika musawwih lil iktida atau muzawwah lil iktida. Nah, disinilah kemudian yang menjadi musawwih, sesuatu yang menjadikan, memperbolehkan makmum antara imam dan makmum yang sesungguhnya tidak sama, yang akhirnya ini menjadi sama. Kenapa? Karena imamnya ini indal makmum ini menjadi sholat sunnah mutlak. Makmum sendiri ini sholat sunnah juga, bukan Idul Fitri, yakni duha atau sholat sunnah mutlak. Wahadal malhat yurajjahu andal makmumayan min naflal mutlak ala niyati duha. Lah, bahkan dengan pertimbangan ini sesungguhnya ini menjadi kuat robitoh hubungan antara makmum dan imam, karena imamnya nilainya adalah sholat sunnah mutlak, kemudian makmumnya ini juga sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah mutlak diniati, sholat sunnah diniati dengan sholat duha. Jadi akhirnya lebih mirip, lebih dekat. Ya. Nah, wa idza nawan naflal mutlaq wa widuha fayambahi alu alla yukabbir takbirati zawaida li alla takuna ziyadatan fi shalah. Lah, bagaimana kemudian makmum ini harus mengikuti imam? Padahal imam ini adalah melakukan takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Anjurannya bagi makmum ini untuk tidak mengikuti. Jadi ketika takbir ini dia tidak mengikuti. Lah, ada pertanyaan, kalau begitu kan juga menjadi bulian teman-temannya. Kenapa enggak ikut terhadap imam? Lah, kemudian falau kabbaroha, kelanjutannya, kalau dia tetap melakukan takbir karena untuk menyesuaikan yang lain, maka annaha la tabtulu sholatuhu li annaha masyru'atun fi sholah fil jum'ah fi mawadhi'ah fardhan fil ihram naflan fil intiqalat. Nah, ternyata ini juga tidak batal sholatnya. Yang penting dia niati zikir, niati takbir, karena dalam sholat ini membaca takbir ini juga tidak masalah. Yang penting tidak diniati takbiratul ihram atau takbir intiqalat, jadi takbir zikir. Nah, bagaimana gerakan-gerakannya? Gerak-gerakannya ini apabila dia meyakini ada pemisah di antara gerakan yang 7 itu, biasanya di antara takbir satu ke takbir yang lain itu kan ada bacaan tahmid, tasbih dan seterusnya. Maka ini tidak menjadi pergerakan-pergerakan yang tawali yang terus menerus, sehingga ini juga tidak batal. Itu keterangannya ada di halaman 54 di kitab ini. Jadi ini silahkan nanti dibaca. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita sampaikan bahwa orang yang di dalam lingkungannya ini
sholat idnya besok hari Jumat, kemudian dia punya keyakinan hari Sabtu, maka ini bisa dipakai. Atau kebalikannya, dia punya keyakinan hari rayanya Jumat, tapi kemudian lingkungannya itu di hari Sabtu. Nah, ini juga sama. Bagaimana caranya? Dia bisa memilih. Dia sholat sendiri di sholat idnya besok itu, sholat sendiri. Nah kemudian dia bareng-bareng ke masjid, ke musola di hari Sabtu, karena sholat id tidak harus berjamaah, dia bisa sholat sendiri. Nah hari Sabtunya sama seperti ini, dia niati dengan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah duha, ini boleh. Nah ini teman-teman sekalian tidak kita sarankan bagi khotib, bagi imam yang mendapatkan 2 kali menjadi imam sholat. Nah ini tidak kita rekomendasikan. Kenapa? Karena ini pertama dia tentu akan dinilai tidak konsisten, pelin-pelan begitu. Kenapa harus menjadi khotib 2 kali? Apa yang dia cari? Ini sekalipun bisa diatur juga sesungguhnya. Apakah keyakinannya Jumat dia niati Idul Fitri, imamnya menjadi imamnya. Kemudian yang kedua dia niati sholat duha. Karena imam sholat duha, makmum sholat Idul Fitri. Ini juga tidak apa-apa dengan praktek seperti tadi. Akan tetapi kalau dia hanya sekali menjadi khotib, menjadi imam, artinya yang sholat id yang asli, ini kemudian dia laksanakan mungkin sendiri, kemudian dia menjadi khotib atau imam di satu sisi, misalnya dia keyakinannya Jumat, tapi dia hari Jumat itu dia sholat id sendiri begitu. Kemudian dia tampil di pabrik itu di hari Sabtu dengan niat duha. Nah ini monggo. Atau kebalikannya, dia punya keyakinan hari raya hari Sabtu, kemudian ternyata lingkungannya ini hari Jumat, maka dia jika boleh sebagai khotib, sebagai imam, tapi niatnya duha ini, kemudian hari Sabtu ini dia sholat id sendiri di rumah tanpa dilihat oleh publik, sehingga tidak dianggap orang yang pelin-pelan, tidak konsisten dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.